Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sob di channel Taset TV dengan gue Irham. Di video kemarin kita udah bahas unboxing dan juga hands-on untuk perangkat Realme 6. Nah, sekarang ini gue bakal ngasih lihat kalian performa dari Realme 6 yang pakai chipset gaming Helio G90T ini. Kayak apa sih kemampuannya? Yuk sama-sama kita lihat videonya berikut ini. Oke sob, sekarang kita bakal ngetes performa dari Realme 6. Kayak biasa bakal ada 3 aplikasi yang digunakan, yaitu AnTuTu Benchmark, terus 3D Mark, dan PC Mark. Gue udah nyiapin 3 aplikasi tadi yang ada di sini. Nah, untuk pengujian Realme 6 ini gue pakai High Performance Mode supaya tahu kemampuan maksimal dari HP ini. Fiturnya ada di sini, kita aksesnya lewat baterai, terus performance mode, high performance mode, nyalain ya, jadi udah nyala. Nah, sekarang kita langsung ngetes buat jalanin AnTuTu. Kita lihat berapa skornya yang bisa dicapai Realme 6 pakai MediaTek Helio G90T ini. Nah, ini dia skornya Realme 6 untuk AnTuTu-nya. Jadi angkanya tinggi banget, 288.808 ya. Ini lebih kenceng kalau dibandingin sama Snapdragon 700 seri 700. Yang Snapdragon 730G aja bahkan cuman 270 ribuan, dan di sini pakai MediaTek Helio G90T. Ini angkanya udah lebih tinggi, yaitu 280 ribuan. Ya, AnTuTu ini mencerminin beberapa performa dari smartphone, mulai dari kayak CPU-nya, terus RAM-nya, user experience-nya. Jadi, ya itu dia skornya. Sekarang kita next nyoba berapa kemampuan grafisnya. Kita pakai aplikasi 3D Mark. Nah, kita buka aplikasi 3D Mark. Kita tes sama juga di high performance. Kita tes slingshot. Oke, ini dia skor benchmarknya untuk 3D Mark Slingshot dari Realme 6. Angkanya juga tinggi banget, 3581. Dan lagi-lagi masih di atas dari Snapdragon 730. Jadi ini untuk kemampuan GPU-nya juga luar biasa. Untuk harga 3 jutaan ternyata performanya hebat banget untuk CPU dan GPU-nya. Bisa nyaingin chipset kelas menengah ke atas dari Snapdragon Qualcomm. Nah, sekarang kita ngetes lagi pakai aplikasi lain, yaitu PC Mark. Ini ya. Kita bakal jalanin PC Mark 2 untuk tahu kemampuannya dipakai di penggunaan sehari-hari. Jadi PC Mark ini simulasi untuk beberapa aktivitas smartphone kayak browsing, edit foto, video, texting, penghitungan juga. Skornya bisa kelihatan di PC Mark ini. Oke, ini hasil skor dari Realme 6 untuk PC Mark-nya. Jadi angkanya juga tinggi banget, 10.601. Ini lebih tinggi juga lagi dari Snapdragon seri 730 atau 720. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat kalau Helio G90T ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Jadi kalian pilih mana nih, MediaTek apa Snapdragon? Tapi ya kita nggak bisa nilai chipset itu cuma dari performa GPU dan CPU-nya aja, karena ada beberapa faktor lain kayak ISP, DSP-nya, terus ada modemnya juga yang menentukan kualitas secara keseluruhan dari smartphone-nya. Kalau ISP itu untuk kualitas kamera, gambar, terus DSP buat nampilin performa baterainya kayak gimana, terus modemnya juga
pas dipakai buat location itu kayak apa. Kalau untuk G90T dari MediaTek ini sih emang dikhususkan ya buat gaming. Jadi emang lebih kencang ke performa CPU dan GPU-nya, lebih menonjol gitu ya dibandingkan sisi lain yang mungkin lebih unggul kalau dipakai di chipset lain. Chipset lain mungkin lebih unggul kayak untuk kameranya atau efisiensi baterainya ya. Tapi yang jelas Helio G90T ini lebih unggul untuk urusan performa CPU dan GPU-nya buat main game. Nah, selain performa benchmark, kita juga ngetes pastinya kemampuan baterainya dari Realme 6. Untuk pengisian dayanya ini dia udah pakai adaptor charger ini yang gede banget nih. 30 watt flash charge 30 watt. Jadi untuk ngisi dayanya kemarin kita nyoba dan hanya butuh 60 menit ngisi, ya sekitar 60 menit untuk ngisi dari 0% sampai penuh. Jadi itu cepet banget untuk ngisi baterai. Ya baterainya di sini 4300 mAh. Jadi keren banget, Realme udah pakai adaptor charger 30 watt yang bisa ngisi cepet. Kalau kita pagi-pagi mungkin belum sempet ngecharge, bangun pagi-pagi belum sempet ngecharge, udah harus berangkat, kita tinggal mandi aja itu bisa dapat berapa persen lah, pokoknya 30% atau 50% tuh bisa cuma butuh waktu sekitar setengah jam paling. Dan untuk penuh bisa cuma butuh waktu 60 menit. Terus oh ya, selain pengisian dayanya, tentu kita juga ngetes untuk daya tahan baterainya. Kita pakai aplikasi PCmark juga kemarin untuk ngetes kemampuan daya tahan baterainya. Jadi di sini skornya kita dapat 9 jam 9 menit. Ini nggak terlalu bagus, tapi ya lumayan bagus. Mengingat baterainya di sini emang nggak sebesar HP-HP lain yang mungkin pakai baterai 5000 mAh. Di sini hanya pakai 4300 dan bisa dapat 9 jam. Ya ini udah lumayan bagus. Tapi mungkin emang kalau dibandingin pakai chipset yang Snapdragon itu efisiensi dayanya bisa lebih baik. Dan di sini kelihatan sih kalau di MediaTek ini untuk efisiensi daya bisa dibilang masih agak lebih kurang dibandingkan Snapdragon. Ya, jadi angka untuk PCmark-nya baterai life itu 9 jam. Terus kita juga nyoba pakai video playback kemarin. Ini bisa bertahan sekitar 20 jam untuk nyetel video kualitasnya itu HD secara looping ya. Jadi kita putar playback terus dari baterai penuh sampai kosong itu sekitar 20 jam. Oke, itu tadi kemampuan baterai dari Realme 6. Oke sob, sekarang kita mau ngetes HP ini buat main game. Karena di sini udah pakai Helio MediaTek Helio G90T. Jadi kita pasti expect banyak kalau untuk kemampuan gamingnya kayak apa. Langsung aja kita coba di sini aplikasi game PUBG Mobile. Kita bukanya di sini pakai GameSpace. Jadi di sini GameSpace ini kita bisa lebih fokus main game karena notifikasi itu diblokir, terus juga aplikasi yang berjalan di background juga dibersihin. Jadi kita lebih fokus buat main game dan performanya juga lebih bagus pastinya karena RAM-nya lebih bersih. Tuh, bisa kelihatan di sini. Nah, di sini kita bisa juga lihat di GameSpace ini cara akses GameSpace-nya, tarik dari sudut kiri atas begini ke bawah. Terus ada beberapa panel-panel di sini yang bisa kita lihat. Ada bisa nampilin juga CPU-nya, FPS-nya, GPU-nya, terus ada baterai. Ya pokoknya itulah. Terus ada screen record juga kalau kalian mau ngerekam main game kalian, ada di situ. Gue coba ngerekam lah. Ini kayaknya agak ngalangin gini ya. Oke, gitu. Hey, gimana sih nih? Oh, direkam dulu. Nah, kok nggak bisa digeser ya?
Aduh, agak ganggu sih sebenarnya ini. Ya itulah, mungkin itu salah satu kekurangannya. Mungkin Realme bisa bikin ini lebih bagus lagi. Ini kita main. Nah, di setting grafisnya sini dia bisa pakai smooth dengan frame rate-nya itu ekstrim. Jadi dia bisa jalanin di 60 frame per second. Which is gambarnya pastinya jadi lebih smooth ya. Lancar. Untuk sensitivitas layarnya juga udah cukup baik. Jadi kita mencet tombolnya responsif di sini, kerasa. Jadi emang kalau dibilang layar Realme ini smooth, emang smooth banget. Ya jadi nggak salah kalau Realme bilang layarnya ini sebagai smooth display 90 Hz, karena emang udah mendukung 90 Hz, terus juga sensitivitasnya lancar. Jadi asik banget buat main game PUBG. Sorry ya, gue nggak terlalu pro mainnya. Ya, gembel banget. Nah, sekarang di sini gua nyoba main game lainnya, yaitu COD Mobile. Kita lihat settingan grafisnya di sini. Ini very high dengan frame rate-nya juga very high. Atau lo bisa pilih graphic quality-nya di high dengan frame rate-nya max. Jadi makin frame rate-nya makin tinggi, makin halus pergerakannya atau animasinya makin halus lah. Tapi kalau untuk graphic quality itu lebih ke detailnya. Gue coba di sini pakai high dan max di frame rate. Nah, di sini lo bisa ngelihat kualitas gambar yang ditawarin emang bagus banget. Terus ya, buat kontrolnya juga smooth banget. Jadi lo bisa main dengan lancar. Untuk kualitas grafisnya lo bisa lihat sendiri, di sini bagus banget. Ya, ini walaupun HP 3 jutaan ya, yang bisa dibilang HP kelas menengah ke bawah, tapi kalau buat main game sih performanya udah bisa nyaingin smartphone premium ya. Jadi gue seneng banget ini pakai HP ini buat main game. Bener-bener lancar, stop. Tuh. Karena di sini gue pakai gyro, jadi di sini gyronya juga asli ya, bukan software. Karena kalau pakai software biasanya gyronya jadi agak delay, dan di sini kerasa kalau gyronya itu lancar. Jadi asik banget main game pakai HP Realme 6 ini. Ini gue nggak muji berlebihan, tapi emang beneran asik sih. Nah, kalau tadi gue nyobain game PUBG Mobile sama Call of Duty Mobile, yang mana game itu tuh sebenarnya cuman dukung maksimal frame rate-nya di 60 fps atau 60 Hz kalau untuk refresh rate-nya. Jadi kita belum tahu tuh kemampuan maksimal dari HP ini, karena HP ini udah bisa dukung layar refresh rate layarnya itu 90 Hz. Kita coba game lain, yaitu Dead Trigger 2. Nah, game ini sebenarnya udah mendukung refresh rate sampai 90 Hz. Kita coba mainin. Nah, ini bisa dilihat emang kualitas gambarnya di sini lebih halus. Walaupun untuk animasinya sih emang nggak terlalu bagus ya.
Tapi untuk refresh rate-nya di sini bisa dukung sampai 90 Hz. Kita coba lihat di pengaturannya. Apakah smartphone ini bisa sampai opsi ke 90 Hz? Coba lihat di sini mana ya? Nah, FPS limitnya ini. Coba kita lihat. Oke, berarti dia emang bisa dukung sampai 90 fps. Karena di sini settingannya kebuka 90 fps. Kita cobain. Nah, ini berarti udah pakai 90 fps. Agak lebih smooth sih, tapi emang mungkin nggak terlalu bagus kualitas animasinya dari game Dead Treasure ini, jadi ya nggak begitu kelihatan sih bedanya sama 60 fps. Tapi yang jelas kita bisa tahu kalau di sini layarnya emang benar-benar udah dukung game 90 fps, dimana pengaturan 90 fps pada game Dead Treasure 2 ini udah kebuka. Sebenarnya kita kalau mau lebih detail sih pakai aplikasi kayak Gamebench gitu ya, buat nampilin FPS di atas. Oh ya, sebenarnya di sini juga udah ada game space yang bisa nampilin FPS. Tapi entah kenapa game space di sini FPS counter ini belum terlalu optimal. Jadi kadang dia cuma mati aja gitu. Ya mungkin ini saran juga buat Realme untuk diperbaiki lagi game space-nya. Dan kalau bisa sih kita nggak perlu nge-swipe gini lagi ya, kalau buat ngeliat CPU, GPU sama FPS-nya. Karena kalau lagi ditarik begini kan gamenya jadi nge-pause ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat FPS-nya secara real time. Ya mungkin masukan aja buat Realme, di update OS bisa mungkin ditambahin fiturnya kayak fitur dashboard gitu ya untuk FPS counternya. Ya, ini aja untuk gaming test dari Telset untuk perangkat Realme 6. So far ya emang kemampuannya buat main game luar biasa. Di harga 3 jutaan ini bisa nampilin performa CPU dan GPU yang kelasnya mungkin udah kayak smartphone kelas ya 6 jutaan mungkin ya, premium atau smartphone menengah ke atas. Nah, itulah tadi sob hasil pengujian kita untuk performa dari Realme 6. Gimana? Kalian puas sama performanya? Di video lain kita bakal bahas soal kameranya juga. Jadi stay tune terus di channel Telset TV. Jangan lupa subscribe, follow akun Instagram kita telset.id, ikuti juga komunitas Telset via WhatsApp, linknya ada di bawah di deskripsi. Gue Hera pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.